Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait eksplorasi Eksplorasi tidak tidak hidrogel hidrogel ekstrak ekstrak limbah limbah batang batang jagung jagung untuk untuk penyembuhan penyembuhan luka luka pada pada tikus tikus yang yang di industri diindustri hot plate hotplate dan dan analisis analisis bioinformatika bioinformatika potensi potensi mekanismenya. mekanismenya. Saya Beni Gosili Rahmawan sebagai ketua peneliti. Saya Sultan Ardianto selaku anggota peneliti. Guru pembimbing kami, Bung Meli Hadaina SPDMPD. Latar belakang, luka bakar memiliki prevalensi tinggi dengan 90% kematian terjadi pada negara berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, pembakaran terbuka limbah pertanian mencemari lingkungan seperti udara dan tanah. Salah satu limbah, yaitu limbah batang jagung, ini kurang dimanfaatkan, terutama senyawanya. Meskipun senyawa dalam limbah batang jagung mempunyai potensi dalam menyembuhkan luka bakar. Buat kami mendapatkan masalah. Bagaimana proses akselerasi dan pertukaran senyawa secara in vitro dengan analisis GCMS dalam ekstrak batang jagung disertai formulasi dan uji karakteristik hidrogel serta efektivitasnya dalam menyembuhkan luka bakar berdasarkan analisis in silico dengan bioinformatika dan molecular docking serta uji bioinfo pada tikus putih. Beberapa referensi yang kita ambil dalam penelitian ini berupa luka bakar, jenis trauma yang disebabkan oleh kontak kulit dengan benda berenergi termal. Yang kedua, sifat senyawa yang membantu penyembuhan luka seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Yang ketiga, senyawa fitokimia dalam batang jagung berupa saponin, alkaloid, dan fenolik. Dan yang terakhir, hidrogel, zat semi padat berbasis air yang digunakan untuk menutup luka. Baruan penelitian ini terletak pada uji coba senyawa ekstrak etanol batang jagung secara in vitro dengan metode GCMS. Kemudian ada pada analisis efektivitasnya dalam menyembuhkan luka bakar secara in silico dengan bioinformatika, yang dilanjutkan dengan formulasi hidrogel dengan ekstrak etanol batang jagung dan uji karakteristiknya, serta uji coba in vivo pada tikus putih terindustri luka bakar. Waktu dan teman, penelitian dilakukan dari bulan Juni 2024 hingga September 2024 di Lab Fakultas Farmasi UGM dan Lab Kampus 3 UAD. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Lab Farmasi UGM memiliki alat-alat untuk mengekstrak dan menganalisis senyawa dalam batang jagung serta uji coba pada tikus. Sedangkan Kampus 3 UAD untuk memformulasikan sediaan hidrogel dan menguji karakteristiknya. Sumber data, eksperimental GCMS dan in vivo, simulasi bioinformatika dan molekular docking. Alat pengumpulan berupa GCMS, MOE versi 2011, parameter uji karakteristik hidrogel dan tikus putih. Jenis penelitian berupa kuasi eksperimental dengan sampel 12 tikus putih, 160 tikus dijadikan 4 kelompok dengan simple random sampling. Sampel in vivo. Tikus ini dibagi menjadi 4 kelompok yang berimbang 3 ekor masing-masing kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok lainnya menggunakan campuran ekstrak etanol batang jagung. Luka bakar ini dibuat menggunakan hot plate berdiameter 2,4 cm ditempelkan ke kulit selama 15 detik. Dan hidrogel ini dioleskan 1 kali sehari selama 10 hari. Sebelum melakukan, tikus ini diaklimatisasi selama 9 hari. Kemudian melanjutkan dengan hasil dalam pembahasan. Pertama, GCMS. Kami mendapatkan 15 senyawa dengan klima tertinggi, di mana 3 senyawa tersebut termasuk dalam 2 senyawa tersebut termasuk dalam senyawa fenolik, sementara 1 dalam senyawa alkaloid, tidak ditemukan senyawa saponin. 3 senyawa dengan klima tertinggi akan dilanjutkan dengan metode. Kemudian kami melanjutkan dengan formulasi hidrogel dengan bahan-bahan seperti di tabel dan melakukan uji karakteristik sehingga mendapatkan hasil dari uji karakteristik seperti tabel. Setiap sampel memenuhi syarat daya lekat, namun tidak ada sampel yang mencapai syarat pH 4,5 hingga 6,5 dan daya sebar 5 hingga 7. Rahmat tidak memenuhi syarat viskositas. Kemudian kami melanjutkan dengan analisis bioinformatika dengan 3 senyawa kelimpahan tertinggi hasil GCMS sehingga didapatkan 3 gen teratas yang diregulasi, yaitu HSP90A1, SR1, dan MAPK1. HSP90A1 dianalisis menggunakan molecular docking dengan 3 senyawa teratas, sehingga didapat tabel seperti di atas. Bisa dilihat di mana etilen suklet mengeluarkan energi yang lebih tinggi daripada NMSE 973 dan mempunyai error perhitungan lebih kecil daripada NMSE 973. Uji coba in vivo. Berdasarkan uji coba in vivo, tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat penyembuhan luka bakar pada tikus ditinjau dari rata-rata diameter luka tiap kelompok perlakuan. Kesimpulan, terdapat senyawa etil isoalkaloid yang memiliki potensi menyembuhkan luka. 2. Hidrogel tidak memenuhi persyaratan pH dan daya sebar. F4 tidak memenuhi syarat viskositas. 3. Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat penyembuhan luka bakar antara pelakuan tikus kontrol dan pelakuan tikus positif. Saran yang dapat kami berikan pada peneliti ini adalah menggunakan lebih banyak gelling agent untuk menurunkan pH hidrogel sehingga memasuki syarat pH hidrogel. Kedua, membuat luka bakar dengan alat induksi yang tepat supaya luka konsisten pada setiap tikusnya. Yang tiga, menginduksi luka bakar dengan hotplate yang lebih kecil dan derajat lebih rendah, sehingga menunjukkan hasil dalam waktu lebih singkat. Yang keempat, lebih berhati-hati dalam menjaga tikus sehingga tidak mati. Sekian Sekian dan dan terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.